Keesokan paginya, Taehyung dipanggil oleh direktur rumah sakit. Wajah Sung Jin seperti biasa, tidak pernah benar-benar menunjukkan ekspresi selain kontrol dan kuasa. Aku dengar kamu masuk di kamar pasien di luar jam kunjungan, ucap Sung Jin datar. Aku dengar Anda menukaskan 5 pasien berat tanpa konfirmasi lebih dahulu, balas Taehyung. Itu tanggung jawabmu sebagai kepala unit baru. Itu cara Anda menjauhkan aku dari Han Yeon. Suasana mulai menegang. Dia keponakanku, tekan Sung Jin. Dan yang ia butuhkan adalah dokter, bukan seseorang yang terikat secara emosional. Aku tidak terikat, balas Taehyung. Aku hanya tidak mau membiarkan dia merasa sendirian seperti. Taehyung menghentikan ucapannya sendiri, bibirnya tertahan oleh memori yang datang terlalu cepat. Wajah adik perempuannya yang pucat dan senyum terakhirnya di bak kamar mandi yang penuh. Sung Jin bersandar. Kalau kau tidak bisa menjaga batas profesional, aku akan mengirim Yen ke klinik luar kota. Jangan kira status dokter menyelamatkanmu dari peraturan. Taehyung mengepalkan tangannya di pangkuan. Dia pasien dengan pola trauma kompleks. Memindahkannya sekarang bisa membuatnya merasa terancam dan gelisah. Secara tidak sadar, ia akan kembali melakukan reaksi pelarian. Atau mungkin membuatnya berhenti bergantung padamu. Taehyung sudah berdiri. Yang membuatnya bertahan hidup selama 2 minggu terakhir ini bukan obat, bukan terapi kelompok, tapi fakta bahwa ada satu manusia yang tidak memperlakukannya seperti penyakit. Ia kemudian meninggalkan ruang direktur tanpa pamit izin keluar. Sementara itu di kamar 5B, yang menerima surat di bawah pintu. Tidak ada amplop dan tidak ada nama, hanya selembar kertas yang ditulis tangan. Jangan berlebihan dengan perasaan menahan. Kau tidak sedang jatuh cinta. Kau hanya terbiasa merasa diperhatikan oleh seseorang yang ingin kau lupakan. Ia membacanya 3 kali kemudian tersenyum kecil, melipat kertas itu kembali dengan rapi, menyelipkannya di bawah bantal seperti harta karun pribadi. Bahkan jika itu bukan cinta, aku tidak akan melupakannya. Karena aku tidak butuh cinta sekarang, aku butuh asal tetap tinggal, ucap Ian. Malam ini, ia menyelinap keluar dari kamar. Ia tidak lari, hanya berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang sepi, membawa secari gambar yang ia gambar tadi sore. Kedua orang duduk membelakangi dunia, saling diam tapi saling menguatkan. Ia tempelkan gambar itu diam-diam di depan ruang kerja Taehyung. Lalu ia kembali ke kamarnya sebelum siapapun sadar. Dan di balik tirai ruangan gelap, Taehyung berdiri diam memperhatikan dari celah jendela. Ia melihatnya. Ia tahu itu Yen, tapi sengaja tidak membuka pintu. Taehyung hanya menunggu sampai langkah kaki gadis itu menghilang. Setelahnya ia keluar dan mengambil gambar itu. Taehyung menatapnya lama dan tersenyum untuk pertama kalinya. Bukan karena bahagia, tapi karena sakit itu untuk sekali ini terasa berarti. Taehyung menyentuh permukaan kertas gambar yang masih hangat seolah Yen baru saja menempelkannya 1 menit lalu. Dua sosok dalam gambar duduk berdampingan, tak saling menatap, tapi saling menopang. Aku tidak tahu apa ini, tapi aku tahu aku tidak ingin kehilangan ini, bisik Taehyung. Ia melipat gambar itu dengan hati-hati dan menyelipkannya ke dalam buku catatan kecil yang selalu ia bawa, yang isinya bukan catatan medis, tapi sketsa-sketsa, coretan tulisan tangan, dan serpihan pikirannya yang tak pernah ia perlihatkan pada siapapun. Ian bangun lebih awal dari biasanya. Ia sudah mengenakan baju rapi dan bersih, menyisir rambutnya sendiri tanpa bantuan suster, dan berjalan menuju ruang terbuka di taman belakang rumah sakit, tempat yang jarang ia datangi sejak hari pertamanya masuk.
Yan membawa buku gambar dan pensil, duduk di sebuah bangku menghadap pohon besar dan daunnya rontok perlahan. Mereka ingin memindahkanku ya, tanyanya pelan saat Taehyung muncul dari arah belakang, berdiri di bawah pohon dan menatapnya tanpa suara. Kau tahu, tanya Taehyung, rumor di rumah sakit ini lebih cepat beredar. Taehyung mendekat, duduk di sisi bangku yang tersisa. Tak ada kontak mata, tapi hening di antara mereka bukan lagi dinding, lebih seperti selimut tipis di hari yang dingin. Mereka bilang aku terlalu dekat dengan dokterku. Bahkan, ini sudah tidak sehat. Mereka bilang aku terikat secara emosional, bahwa aku seharusnya fokus sembuh, bukan merasa nyaman. Taehyung menunduk, kedua tangannya berada di pangkuan. Apa kau ingin dipindahkan? Ia tidak langsung menjawab, ia menatap langit. Dulu aku tidak peduli ditempatkan di mana. Semua ruangan rasanya sama, sepi. Tapi sekarang untuk pertama kali, aku merasa takut kehilangan tempat ini. Bukan bangsanya, bukan rumah sakitnya, tapi seseorang yang anehnya aku percaya, meski dia langsung menyuruhku saat pertama kali kita bertemu. Taehyung menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, aku tidak akan membiarkan mereka memindahkanmu. Yan segera menoleh, kenapa? Taehyung menatap lurus, tak ada senyum, tapi suaranya mengandung sesuatu yang belum pernah ia berikan pada siapapun. Janji. Karena kau satu-satunya yang bisa membuatku merasa seperti manusia, bukan obat yang bekerja untuk menyembuhkan orang tanpa pernah bertanya, siapa yang akan menyembuhkanku. Namun tak lama kemudian, kejutan datang dari ruang direktur. Asisten pribadi direktur membawa sepucuk surat ke ruang rawat Yen. Surat dari pusat rehabilitasi swasta di Busan, berisi perintah resmi pemindahan pasien Han Yen dalam waktu 48 jam ke depan, tanpa konsultasi, tanpa persetujuan dari Yen. Yen merobek saat itu di depan suster yang mengantarkannya. Katakan pada pamanku, dia bisa kirim ke Busan, bukan aku yang masih hidup.